wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan saya Ibu Kuswanti CKP Angkatan 10 TK Handayani Gunung Jaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancara dua orang kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Kuswanti CKP Angkatan 10 TK Handayani Gunung Jaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Iin Kurniati SPDAUD, Ibu ya, selaku Kepala Sekolah TK Handayani Gunung Jaya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Kuswanti? Alhamdulillah sehat juga. Masih semangat ya Ibu? Semangat ya. Ibu mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya ada tugas. Ibu mau melakukan wawancara kepada Ibu perihal cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh ya. Terima kasih banyak atas silaturahminya Ibu. Terima kasih. Semoga juga kita di kesempatan ini hasil wawancaranya bisa bermanfaat buat Ibu. Terima kasih Ibu. Yang pertama Ibu, tentunya Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ada kasus atau permasalahan ya Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, masalah-masalah tersebut, termasuk dilema etika atau termasuk ujukan moral. Cara mengidentifikasinya seperti apa Ibu? Ya, melihat dari berdasarkan kasus tersebut, untuk kejadian dilema etika itu ada pilihan yang benar-benar sama Ya. Jadi tidak ada bujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum yang benar-benar terjadi. Sehingga kami dalam mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral perlu adanya pilihan tipe kasus atau permasalahan yang muncul yang kita alami selama ini. Ya. Seperti itu kan Ibu? Oh, jadi Ibu mengidentifikasi dulu yang benar sama benar itu berarti termasuk dilema etik ya. Iya. Berarti antara benar dan salah itu pasti kita pilihnya yang benar ya. Iya, yang benar. Berarti Tidak ada pelanggaran yang benar-benar berbukti hukum seperti itu. Iya. Terus kalau misalkan Ibu dihadapkan pada kasus yang benar sama benar misalkan, cara Ibu mengambil keputusannya seperti apa? Ya, kami dalam mengambil keputusannya selalu melibatkan wakil kepala sekolah dan dewan guru sehingga dalam mengambil keputusan atau mengambil pertimbangan benar-benar tepat sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Ya, berarti melibatkan yang lainnya. Ya. Terus langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu misalnya? Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan dalam melakukan kita mengambil keputusan yaitu musyawarah dulu dengan wakil kepala sekolah. Selanjutnya kita dirapatkan dengan dewan guru. Iya, berarti pertama mengadakan pertemuan dulu, baru dimusyawarahkan. Seperti itu. Terus langkah yang Ibu anggap efektif kira-kira seperti apa? Untuk selama ini kita mengambil langkah-langkah yang paling efektif yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, dengan dewan guru dan warga sekolah sekitar yang berkepentingan sesuai apa yang dipermasalahkan di lembaga kita ini. Berarti kolaborasi dikedepankan. Iya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, mengenai tantangan Ibu dalam mengambil keputusan selama ini itu seperti apa? Oh baik, untuk tantangan selama ini yang kita hadapi kurangnya kesadaran. Kesadaran baik dari peserta didik dan kesadaran dari orang tua wali murid sehingga kita perlu kerjasama dan koordinasi yang lebih maksimal lagi. Berarti pasti ada ya, pasti ada sebagian walaupun bukan keseluruhan. Terus misalkan Ibu menghadapi kasus, apakah Ibu butuh waktu merenung terlebih dahulu, membuat jadwal-jadwal atau menyelesaikannya secara spontan gitu?
untuk menyelesaikan kasus dilema etika atau rujukan moral, di sini kita tidak perlu menjadwalkan atau bikin jadwal, Bu. Berarti kita karena ini pelanggarannya bukan pelanggaran hukum, berarti kita menyelesaikannya sesuai dengan keterlibatan orang atau yang terkait dengan pelanggaran dilema etika atau rujukan moral tersebut. Iya, berarti nggak perlu Pakai jadwal. Berarti spontanitas diselesaikan saat itu juga. Iya, baik Bu. Terus adakah faktor yang mempermudah Ibu dalam hal mengambilan keputusan tersebut? Iya, kemudian untuk peranan dan dalam mengambil keputusan kita tidak terlepas dari musyawarah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan dewan yang ada di sekolah yang berkepentingan seperti komite juga kita libatkan sehingga kita memutuskan hasil keputusan yang maksimal. Berarti keterlibatan mereka otomatis mempermudah kita dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusan. Terima kasih Bu, solid sekali berarti ya Bu ya. Terus dari diskusi kita yang secara singkat ini, adakah hal-hal yang bisa Ibu petik misalkan dari cara pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan seperti apa ya Bu? Untuk pembelajaran yang kita petik selama ini, kita harus mempertimbangkan budaya sekolah kita masing-masing sehingga kita dalam mengambil keputusan itu bisa secara tepat, efisien sehingga menghasilkan dan mempertimbangkan keputusan yang benar-benar diharapkan oleh seorang yang mempunyai permasalahan dilema etika atau rujukan moral tersebut. Berarti tetap ada pertimbangan. Disesuaikan dengan mengambil keputusan. Disesuaikan dengan budaya sekolah. Ya. Terima kasih Ibu. Sepertinya sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mulai hari ini semakin paham Ibu bagaimana cara seorang pemimpin itu dalam hal mengambil keputusan. Mudah-mudahan ini jadi referensi buat saya ke depan untuk melakukan hal yang lebih baik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Ibu waktunya. Terima kasih banget. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia terus Ibu. Amin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Kuswanti, CKP Angkatan 10, TK Handayani Gunung-Jaya, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Hajah Wiwi Winarni, SPD, sebagai Kepala TK Pertiwi, Kecamatan Salam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih Ibu. Mohon maaf kedatangan saya kemari. Yang pertama ingin bersilaturahmi kepada Ibu. Saya sangat senang sekali Ibu sudah bersedia saya wawancarai. Sama-sama. Terima kasih. Yang kedua ini kebetulan ada tugas Ibu dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya harus melaksanakan tugas mewawancarai salah satu kepala satuan pendidikan. Jadi salah satunya kami berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mohon kesediaannya Ibu untuk menjawabnya. Insyaallah. Ya. Yang pertama Ibu sudah berapa lama dalam bertugas di sekolah ini? Kalau nggak salah sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Sudah sangat senior sekali. Amin. Iya. Kalau sudah begitu lama berarti banyak sekali ya Bu ya masalah-masalah, kasus-kasus yang sudah Ibu hadapi tentunya. Biasa itu seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi seandainya Ibu menghadapi suatu masalah, suatu kasus, apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Caranya seperti apa Ibu? Oke, terima kasih. Saya jawab. Ya. Untuk menghadapi kasus-kasus yang biasa
kami hadapi di sekolah. Kasus itu merupakan dilema etika ataupun dilema tuntutan moral. Kami tanggapi dengan serius, terutama untuk kasus dilema etika. Yang kasus itu sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, sama-sama bermanfaat buat sekolah kami. Yang itu yang membuat kadang kami sebagai kepala sekolah merasa kebingungan untuk mengambil mana yang harus saya ambil, yang dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama benar, ya. Lain dengan kasus bujukan moral yang antara hitam dan putih, tinggal kita ambil putihnya, hitamnya tinggalkan. Tetapi ini karena sama-sama baik, sama-sama bagus, mungkin ini yang namanya dilema bagi saya. Tetapi walaupun itu dilema, tetap saya akan ambil keputusan secepat mungkin. Tadi kan Ibu sudah identifikasi ada masalah yang sama-sama benar, berarti masuk dilema etika. Kalau misalkan antara benar dan salah masuk rujukan moral. Nah misalkan ini Bu, Ibu menghadapi masalah yang dua-duanya benar, dua-duanya baik. Cara Ibu mengambil keputusannya seperti apa? Cara saya menyikapi masalah yang dua-duanya sama-sama baik dan dua-duanya sama-sama bagus, saya akan mempertimbangkan mana masalah itu yang akan lebih bermanfaat bagi sekolah, bagi guru, bagi murid, bahkan bagi golongan yang terbanyak, yaitu masyarakat yang nantinya akan merasakan dengan kasus tersebut, dan yang sangat bermanfaat yang akan dirasakan oleh kami semua. Iya, berarti yang manfaatnya kira-kira banyak yang Ibu ambil itu terlebih. Betul, yang bermanfaat sekali. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah mengambil keputusan. Nah, langkah-langkahnya biasanya yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Keputusan yang saya ambil karena kami adalah warga sekolah, di mana warga sekolah itu ada guru-guru, ada komite, ada orang tua murid. Ya otomatis suatu kasus yang sedang hadapi, saya mengajak guru-guru, mengajak orang tua murid, mengajak komite untuk mempermasalahkan di forum masalah apa yang kita hadapi, yaitu masalah kasus, di mana kasus itu yaitu kasus yang sangat mungkin bagi saya sangat sulit untuk memilih, tetapi mungkin nanti kalau seumpamanya mas kasus ini dimusyawarahkan bersama-sama akan ada titik terang mana kasus itu yang banyak manfaatnya untuk sekolah. Betul. Kalau saya memutuskan sendiri, barangkali saya cuma punya ide 4, dari rekan-rekan ada 6. Kalau kita digabung menjadi semuanya digabung memecahkan masalah ini, jadi nilainya lebih banyak. Yang mungkin itu yang akan bermanfaat bagi sekolah kami yang terbaik. Iya betul. Berarti semua stakeholder yang ada di sekolah itu Ibu libatkan. Iya harus, karena ini sekolah bukan milik saya sendiri. Iya, semua masalah yang ada di sekolah kita harus musyawarahkan bersama-sama. Terutama kasus yang saya hadapi. Ibu baik sekali, luar biasa Ibu. Baik Ibu, langkah-langkah yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan tersebut yang efektif itu seperti apa? Langkah efektif yang saya ambil itu karena keputusan itu sudah disepakati oleh warga sekolah, yaitu guru-guru, dari komite juga, dari orang tua murid juga, yang sudah disepakati bahwa sudah mengambil dari salah satu masalah tersebut, kami akan sesegera mungkin menindaklanjuti. Iya betul, menindaklanjuti. Takutnya kalau tidak sesegera mungkin ada kasus yang bisa dihadapi lagi oleh sekolah, yang akhirnya nanti mungkin terjadi dilema lagi bagi sekolah kami. Makanya sesegera mungkin kami terapkan di sekolah kami, mudah-mudahan dengan kasus yang kami ambil, yaitu dari warga sekolah terutama, itu akan menjadikan sekolah kami lebih dari
bagus lagi, lebih dari bermanfaat lagi, dan lebih dari segala-galanya. Mudah-mudahan keputusan itu kami tidak salah mengambil Keputusan yang terbaik. betul. Yang Iya, betul. Ya Bu, adakah tantangan Ibu ketika menghadapi atau mengambil keputusan tersebut? Betul. Tantangan pasti ada. Di mana suatu masalah kalau kita sudah mengambil keputusan pasti tantangan ada. Karena tidak semua warga sekolah mungkin setuju dengan, walaupun itu lewat musyawarah, tetapi mungkin dalam hati kecil masih ada mungkin dari rekan guru ataupun dari warga sekolah masih ada merasa kecewa, tetapi ya betul, tetapi nanti saya sedikit-sedikit saya sampaikan biar nanti dia mau menerima, karena kami mengambil keputusan itu yaitu mengambil resiko yang sangat sedikit untuk sekolah, betul, tetapi banyak kemajuannya untuk sekolah kita, betul. Ya Ibu, nah ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, Betul. misalkan apakah Ibu merenung terlebih dahulu atau membuat jadwal gitu, atau secara spontan Ibu menyelesaikan? Iya. Dalam mengambil keputusan memang kalau merenung mungkin iya, karena semua orang kalau menghadapi masalah mungkin dalam pikiran ya terenung gitu ya. Tetapi kalau untuk jadwal, ini kan kasus, ini kan masalah, tidak harus dijadwal, apalagi ini dijadwal dalam 1 tahun ataupun dalam 1 semester ataupun dalam beberapa bulan. Yang namanya kasus ya seketika itu harus dibahas, harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, biar kasus itu sudah selesai, yang akhirnya sekolah ataupun warga sekolah tidak menjadi beban bagi kasus itu. Buat apa dilama-lama gitu, dilama-lama menghadapi kasus, lebih baiknya secepat mungkin. Jadinya mungkin dari sekolah tidak ada jadwal dan mungkin secara spontan spontan musyawarah dengan warga sekolah mengambil keputusan itu. Kalau tidak terlalu lama ya kasus itu akan membengkak menjadi banyak kasus itu. Belum lagi yang baru-baru. Betul sekali. Luar biasa Ibu. Ya Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Betul. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sangat ada sekali, karena kami punya warga sekolah, di mana suatu masalah kami sampaikan bersama-sama yang akan memudahkan jalan kami untuk menuntaskan masalah itu. Coba kalau kami merenung sendiri, tidak punya warga sekolah yang mungkin merasa berat bagi kami, bagi kepala sekolah. Makanya saya sangat berterima kasih sekali kepada warga sekolah, terutama rekan-rekan guru, komite, dan orang tua murid yang telah membantu kami dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dan alhamdulillah masalah ini sudah selesai, sudah bisa diterima oleh sekolah, dan alhamdulillah sekolah sangat dibantu sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi sekolah kami. Berarti intinya kerjasama yang baik dengan semua Betul, stakeholder. iya betul. Luar biasa Ibu. Ibu, pertanyaan selanjutnya dari semua pembicaraan kita ini, adakah hal-hal yang Ibu bisa petik, terutama dalam pengalaman Ibu, cara Ibu mengambil keputusan tersebut? Pengalaman sangat bagus sekali, pengetahuan sangat banyak sekali yang saya terima dengan adanya masalah ini. Jadi saya merasa dekat dengan warga sekolah dalam menghadapi masalah ini. Dan yang utama yaitu membuat saya sangat semangat sekali untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Karena sekolah itu tidak luput dari tantangan-tantangan ataupun masalah-masalah, mungkin yang datang dari masyarakat, mungkin yang datang dari warga sekolah. Makanya kami sangat berterima kasih sekali dengan masalah ini yang kami mungkin sangat kuat untuk menghadapinya. Kami mungkin warga sekolah sangat siap untuk menghadapinya. Barangkali masalah itu akan ada lagi, tapi mudah-mudahan masalah ini mungkin Tidak ada. Iya betul, tidak ada, jangan sampai ada lagi. Jadi meskipun sudah ada, Ibu karena sudah kerjasama yang baik dengan semuanya, berkolaborasi dengan semuanya, pasti siap. Siap, pasti siap, karena sudah biasa menghadapi masalah. Alhamdulillah. Itulah yang saya petik dari masalah ini. Jadi saya semakin kuat, saya semakin dekat dengan
warga sekolah yang akhirnya mungkin bisa menghadapi walaupun masalah itu sangat berat. Luar biasa.